sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudara, mari kita datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Acap kali di dalam kehidupan yang berjalan ini, kami menyanyiakan setiap kesempatan waktu yang ada sebagai proses untuk memurnikan hidup kami. Kami mengaku percaya, mengaku orang yang sudah diperbarui, tetapi hidup kami menunjukkan cara-cara hidup yang lama. Kami masih memilih untuk hidup di dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Kami melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah lewat ibadah dan firman yang akan kami dengar hari ini, kami diubahkan untuk senantiasa menjalani proses pertobatan dan membangun iman percaya kami setiap hari dan mengikuti Kristus saja.
Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kasihani dan kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang telah mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita, syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kehidupan kami. Mengikut Tuhan, kami akan dituntun kepada padang rumput yang hijau, sumber air yang tenang. Itu sebabnya kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan diambil dari Markus pasal 1 ayat 14-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Gemindo Immanuel, dan juga kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah tapping dari Gereja Masehi Injil Indonesia Jemaat Immanuel, dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara Shalom. Semoga keadaan kita sehat, semangat terus di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan mengutip satu pernyataan dari Santo Agustinus yang mengatakan bahwa tidak ada orang suci yang tanpa masa lalu dan tidak ada pendosa yang tanpa masa depan.
Saudara-saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Tetapi satu hal yang membuat seorang pendosa memiliki pengharapan adalah ketika ia atau ketika manusia memiliki kesempatan untuk mengalami pertobatan. Saudara, sebuah pertobatan sejatinya akan diikuti dengan perubahan. Berubah dari sikap atau gaya hidup yang lama kepada sikap atau gaya hidup yang baru. Berubah dari arah jalan yang salah selama ini, berbalik menuju arah jalan yang benar. Tentu saja sebuah pertobatan, saudara, tidak langsung otomatis menjamin bahwa seseorang tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi bagi seorang yang sedang bertobat, waktu-waktu yang ada kini menjadi sebuah kesempatan untuk berproses mengubah diri dari hari ke hari dan tidak lagi membiarkan dirinya terjerat atau diikat oleh dosa-dosa lama, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dia lakukan. Demikian kita sebagai pengikut Kristus, bukankah kita mengalami juga proses pembaruan setiap hari, saudara? Kita rindu untuk bertumbuh secara iman dan pengertian di dalam Kristus, agar hidup kita dari hari ke hari bukan lagi hidup menurut cara pandang atau nilai-nilai yang salah, tetapi kita kini hidup berpadanan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi dalam Markus 1 ayat 14-20, ini merupakan saat di mana Yesus pertama kali memulai pelayanannya, yakni dengan memberitakan Injil, saudara. Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara-saudara, kata waktunya telah genap ini berarti bahwa kehadiran Yesus orang Nazaret di bumi ini telah menggenapi nubuat para nabi tentang kedatangannya ke dalam dunia. Dan kata kerajaan Allah sudah dekat, bahwasannya kerajaan Allah tersebut ini juga bersifat kini dan di sini, bukan lagi nanti, tetapi di sini, di bumi yang sedang dipijak sekarang ini, bukan di surga nanti, saudara. Untuk itu orang-orang pada masa itu dipanggil untuk bertobat dan berubah dari kehidupan sebelumnya dan percaya kepada Injil, yang adalah Yesus sendiri, saudara. Bertobat, meninggalkan dosa-dosa yang lama dan mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Sesudah menyerukan pertobatan dan percaya kepada Injil, Yesus juga mengajak Simon dan Andreas. Ia berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan Yesus juga mengajak Yakobus dan Yohanes untuk mengikut Tuhan. Dan orang-orang ini kemudian mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan kita ini, kita pengikut Kristus dipanggil untuk melakukan 3 hal, saudara. Yang pertama, kita dipanggil untuk bertobat. Ya, Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertobat. Saudara, pertobatan adalah keadaan di mana seorang berdosa, menyesal karena dosa-dosanya. Itu dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan, oleh suara atau ilham dari Roh Kudus, sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mau mengubah pikiran dan hatinya, lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah. Saudara, ketika seorang pria yang selama ini kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri, kepada anak-anaknya, kemudian dia berpikir lalu berubah meninggalkan sifat kerasnya itu dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, inilah pertobatan. Ketika seorang pembohong menyesali dosa-dosanya dan mulai belajar untuk tidak lagi berbohong dan mulai mengembangkan sikap jujur, inilah pertobatan. Ketika seorang yang terbiasa mencuri, apa saja tergoda untuk mencuri atau disebut kleptomania, dia bertekad untuk memulai kehidupan yang baru dan menahan dirinya untuk tidak mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya. Itu adalah pertobatan. Ketika seorang pembunuh menyadari bahwa yang dilakukannya selama ini biadab dan memulai mengisi hidupnya dengan penuh kasih,
itulah buah dari pertobatan, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya percaya bahwa pertobatan itu adalah sebuah proses yang harus dialami setiap saat. Karena sekali kita bertobat, tantangan, godaan untuk kembali kepada jalan-jalan yang lama ini tidak langsung berhenti. Kita tidak langsung bebas dari segala ikatan-ikatan yang lama, saudara. Justru semakin kita berusaha bertobat, kita akan semakin ditantang. Itu sebabnya saya percaya bahwa pertobatan adalah sebuah proses yang terus dialami setiap saat. Pertobatan adalah bicara memilih untuk mentransformasi, untuk mengubah diri, untuk membarui diri kita setiap saat. Walau di satu sisi pertobatan merupakan pilihan kita manusia, saudara, tetapi di sisi lain pertobatan juga adalah karunia Allah. Sebab dialah yang menarik kita, manusia, kepada pertobatan lewat pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa anugerah Allah, tidak mungkin seseorang bisa mengalami pertobatan sejati. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk bertobat. Percayalah, dengarkanlah panggilan Tuhan ini. Bertobatlah. Jangan keraskan hati kita, buka hati kita. Yang kedua, saudara, kita dipanggil untuk percaya, saudara. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, dasar dari pertobatan kita adalah percaya kepada Injil. Bahwa sebuah pertobatan sejatinya itu harus berorientasi kepada Injil Kristus, saudara. Sejak pertobatan dimulai, terjadi sebuah perubahan keyakinan dari apa yang selama ini kita percaya, apa yang kita yakini, ini berubah menjadi kita percaya kepada Injil. Seorang dapat dikatakan bertobat karena ia percaya dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada perkataan Injil. Apakah itu Injil, saudara? Injil adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kasih-Nya yang besar, Ia telah berinkarnasi menjadi manusia, rela mati untuk menyelamatkan manusia berdosa, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil adalah kasih, saudara. Kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Percaya kepadanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting, saudara. Karena ini akan membawa kita untuk mendapatkan bagian di dalam keselamatan, dalam karya penyelamatan Allah. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, pertobatan harus dilandaskan pada percaya kepada Injil, berita keselamatan, kabar baik. Itu sebabnya jangan abaikan panggilan untuk percaya. Bangunlah iman percaya kita di dalam Tuhan. Setiap kesempatan harus adalah menjadi sebuah momen untuk menumbuhkan iman percaya kita supaya semakin teguh. Supaya kita memiliki bangunan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kalau ada tantangan, ada hal-hal yang berusaha menggoyahkan iman percaya kita, kita cukup kuat. Kita seperti berdiri di atas batu karang yang teguh. Meskipun ada badai, angin tofan yang menghantam, kita tetap berdiri kuat. Batu itu yang menjadi dasar kekuatan kita. Kristus menjadi dasar kekuatan kita. Percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah kita dipanggil untuk mengikut Dia. Saudara, kita bukan saja dipanggil untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk mengikut Tuhan. Mengikuti Yesus berarti mengutamakan Dia dan mau belajar dari Dia, yaitu belajar dari ajarannya, dari kehidupannya, dari pelayanannya, dari pemberitaannya, dari setiap hal yang Dia lakukan. Dengan demikian kita menjadi murid-murid yang berkenan kepadanya, berjalan seperti Kristus, hidup seperti Kristus.
Saudara-saudara, mengikut Tuhan Yesus berarti mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Orang yang mengikut Tuhan bersedia memikul kuk dan belajar kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28-30 kita bisa baca nanti. Mereka juga yang mengikut Kristus harus memiliki kerelaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Markus 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Tuhan akan dijadikannya sebagai penjala manusia. Mereka bukan saja berakar, bertumbuh di dalam Dia, tetapi juga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bertobat, untuk percaya, untuk mengikut Tuhan. Saya tidak tahu saat ini kita sedang berada di titik yang mana. Apakah kita sedang menjalani hidup pertobatan kita setiap hari? Apakah kita sedang memegang teguh iman percaya kita di dalam Kristus? Apakah di dalam kehidupan ini kita sedang mengikuti Kristus dan berada di jalannya? Bersyukur kalau kita sedang mengerjakan itu semua, saudara. Tetapi jika kita sedang jauh dari Tuhan saat-saat ini, jika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, saudara, Tuhan memanggilmu saat ini. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, terima Kristus, bertobatlah. Sesungguhnya kesempatan jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Biarlah kesempatan demi kesempatan ini menjadi momen untuk kita semakin mengalami pertobatan sejati dalam Kristus. Saudara, jika engkau saat ini sedang meragukan Tuhan oleh karena ajaran dan pengaruh-pengaruh di sekitarmu yang kelihatannya menarik, baik, tetapi itu menjerat kita, menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Atau karena mungkin keadaan-keadaan kita yang kita jalani sekarang begitu berat, sakit penyakit begitu menekan kita, kita begitu menderita, sehingga kita mulai ragu dan melepas tangan Tuhan. Saudara, Kristus memanggil kita saat ini. Mungkin Dia berkata, hai anakku, percayalah kepadaku. Di dalam aku, engkau akan selamat. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Buka hatimu, saudara. Percayalah kepada Kristus. Tuhan akan menyatakan kekuatan tangannya buat kita semua. Jika kita sedang berada dalam jalan-jalan yang salah, ya saya mengakui Kristus, mungkin kita berkata, saya mengikut Kristus kok. Saya buktinya tidak melakukan yang jahat. Saya percaya kepada Kristus dan sebagainya. Tetapi dalam banyak hal kita masih terlalu sibuk mengerjakan tugas-tugas untuk kepentingan dunia. Kita sesungguhnya tidak sedang melakukan kehendak Kristus, saudara. Tidak memenuhi tujuan Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini, sama seperti ketika Tuhan memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Tuhan juga mau memanggil kita. Anakku, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, saya percaya dengan mengikut Tuhan, hidup kita akan berbuah-buah. Hidup kita akan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bukankah seorang yang mengalami kepenuhan hidupnya adalah seorang yang menemukan arti dari hidupnya ini? Mengikut Tuhan akan membuat hidup kita menjadi berarti, saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami diingatkan untuk senantiasa menjalani hidup pertobatan setiap hari, membangun iman percaya kami, dan kami mengikut Kristus di dalam segala jalan-jalan kami. Biarlah Bapa firman-Mu ini boleh terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari hidup kami kian diubahkan dan mengalami kebaruan di dalam Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan jemaat dalam berbagai hal. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan untuk setiap jemaat yang bergumul dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, hubungan dengan sesama atau anggota keluarga. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi, Tuhan campur tangan di dalamnya supaya jemaat-Mu boleh mengalami jalan keluar dan solusi yang terbaik, dan akhirnya lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sakit, saudara-saudara kami yang mungkin menderita, yang terbaring lemah, yang berjuang di dalam penderitaan fisik mereka saat ini. Kami mau menyebut untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung yang saat ini dirawat di rumah sakit, Bapak Rio Simanjuntak, Bapak Elie Simanjuntak yang juga terbaring lemah di rumah dalam perawatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan yang mengalami sakit kanker. Berdoa untuk Ibu Sidabutar yang mengalami tekanan darah tinggi, dan juga untuk Bapak Sidabutar yang juga mengalami sakit saat ini. Secara khusus buat Ibu Sidabutar yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong, menyertai anak-anak-Mu yang dalam kelemahan fisik ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan dengan memakai bantuan obat-obatan, para tim medis, semua yang bekerja menolong kesembuhan. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan di atas segalanya, bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara yang ikut di dalam ibadah ini mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami berdoa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit ini, supaya lewat kesembuhan yang Kau nyatakan, mereka semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan. Hidupnya menjadi alat untuk menyaksikan betapa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk situasi bangsa Indonesia, untuk korban atau daerah-daerah yang mengalami bencana alam, yang banjir di Manado, Sulawesi Utara, di Mamuju dan Majene, di Kalimantan Barat, banjir bandang juga yang barusan belakangan terjadi di Puncak, Jawa Barat. Tuhan, di segala tempat yang mengalami potensi bencana alam juga, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan segala trauma yang mencekam, yang mengikat mereka, Tuhan pelan-pelan Engkau angkat itu, supaya mereka tetap bisa bangkit lagi dan menjalani kehidupan yang penuh anugerah yang Tuhan berikan. Berkati setiap bantuan-bantuan, proses distribusi bantuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu yang untuk sebagai bentuk tanda kasih peduli kami kepada sesama kami manusia. Biarlah semua proses ini bisa berjalan dengan baik. Hindarkan dari segala macam tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa untuk pandemi 19 juga kami mau terus berdoa. Biarlah Tuhan memulihkan, memakai para tim dokter, tim medis, pemerintah bangsa kami untuk terus memutus rantai COVID ini.
Kami rindu supaya kami bisa menjalani kehidupan ke gereja dengan normal lagi ya Bapa. Kami bersyukur untuk vaksin yang sedang didistribusikan. Biarlah Tuhan berkati pakai vaksin ini untuk bisa membawa kesembuhan buat setiap kami keluar dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gereja Tuhan dimanapun berada, gereja Gemindo Immanuel, Sinode Gemindo, bahkan gereja-gereja Tuhan. Tuhan kiranya Engkau terus memakai gerejamu menjadi alat untuk menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, bertobat, alami pertobatan sejati, percaya, bangun iman percaya kita dalam Tuhan Yesus Kristus, ikut Tuhan. Dalam segala hal, kita mengikuti dan meneladani apa yang Kristus ajar dan lakukan dalam dunia ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, pimpinan, tuntunan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.